Oke, selamat datang di Iris, tempat di mana kalian akan mendengarkan alur cerita anime. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita dari anime Winebreaker. Dan terangkan layar HP serta kencangkan volume kalian. Kita mulai ke dalam alur ceritanya. Sakura merupakan seorang pemuda yang selalu memiliki reputasi buruk di mata masyarakat. Semua orang yang melihat penampilannya selalu menghina serta merendahkannya. Bahkan karena warna rambut yang berbeda, membuatnya sering mendapatkan banyak makian. Di suatu hari saat sedang berjalan, Sakura melihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh beberapa gangster di sana. Melihat mereka yang sok keras, membuat Sakura lantas menghampiri. Saat gangster itu ingin memukul Sakura, dengan refleks Sakura menghindar dan memberikan mereka pelajaran. Setelah kejadian itu, wanita itu yang bernama Kotoha memberikan Sakura sebuah ucapan terima kasih. Mendengarkan hal itu, Sakura lantas sangat merasa heran karena selama ini tak ada satupun orang yang mau berterima kasih kepadanya. Sebagai ucapan terima kasih lagi, Kotoha mengajak Sakura untuk mampir ke tempat dia bekerja. Sebuah omrice yang enak kemudian disajikan spesial kepada Sakura. Setelah itu Sakura menjelaskan alasan dia berada di kota ini karena ingin masuk ke sebuah sekolah yang bernama Furin. Sekolah yang katanya memiliki murid yang sangat kuat dalam perkelahian. Tapi dari luar, kumpulan gangster tadi datang untuk membalaskan dendam mereka kepada Sakura. Dengan membawa banyak pasukan, mereka berniat untuk menghabisi Sakura sekarang juga. Tapi belum sempat banyak bicara, dengan sebuah pukulan keras Sakura berhasil menjatuhkan ketua dari gangster itu dengan sekali pukul saja. Semua gangster pun sadar bahwa orang yang mereka lawan saat ini bukanlah orang biasa. Saat ingin melihat keluar, seorang gangster berhasil menyandra Kotoha, tapi siapa sangka Sakura mampu mengatasi hal itu dengan satu tendangannya. Tapi karena terlalu banyak musuh membuat Sakura sedikit kesulitan untuk menghadapi mereka, bahkan kakinya berhasil dilukai oleh seseorang. Namun secara mengejutkan datanglah seorang pria yang memakai seragam Furin menyelamatkan Sakura, dan dari kejauhan beberapa anak Furin juga ikut datang untuk membantu. Walaupun hanya mereka berempat, semua gangster itu berhasil mereka kalahkan dengan mudahnya. Kotoha menjelaskan bahwa di kota ini hal seperti itu sudah biasa terjadi, di mana gangster dan anak tawuran sering melakukan perkelahian, dan semua itu berubah sejak 2 tahun yang lalu, di mana Furin membuat sebuah tanda yang menyatakan bahwa Furin akan menjadi pelindung bagi kota ini. Setelah kejadian itu, para penduduk di sana mulai berterima kasih kepada mereka. Sakura merasa sangat heran karena melihat semua penduduk di sana memperlakukan para berandal dengan baik. Kotoha pun kembali menjelaskan bahwa di kota ini, para anak-anak tawuran bertugas untuk melindungi kota. Oleh karena itu, mereka selalu diperlakukan baik oleh para penduduk di sana sebagai ucapan terima kasih. Kemudian dengan kekuatan yang tersisa, Sakura menghajar ketua gangster itu dengan sekali tendangan saja. Esok harinya, Sakura kembali menghampiri Kotoha untuk mengantar seorang lansia. Di hari pertama sekolah di Furin ini, Kotoha membuatkan Sakura sebuah sandwich yang sangat spesial. Tak lama seorang pemuda yang memakai baju Furin juga mampir ke kedai Kotoha. Nirei merupakan seorang pemuda yang seangkatan dengan Sakura, dan di hari ini dia akan pergi ke Furin untuk pertama kalinya. Kemudian Nirei pun pergi setelah berkenalan dengan Sakura. Setelah cukup lama berbincang dengan Kotoha, Sakura pun kembali melanjutkan perjalanannya ke Furin. Tapi saat melewati kota, semua orang di sana memberikan banyak hadiah kepada Sakura karena di hari sebelumnya Sakura telah mengalahkan para gangster yang berbuat onar di sana. Tapi tiba-tiba seorang wanita datang dan meminta bantuan kepada Sakura, yang ternyata Nirei sedang dalam bahaya. Di sisi lain, rupanya Nirei sedang dihajar oleh para geng yang sebelumnya ingin berusaha melukai seorang wanita. Dari kejauhan, Sakura pun datang sambil melepaskan sebuah tendangan keras kepada para gangster itu. Nirei yang melihat semua gangster berhasil dikalahkan dengan mudah membuat dirinya sangat kagum kepada Sakura. Sebagai ucapan terima kasih, Nirei mengajak Sakura untuk menuju ke Furin bersama-sama agar Sakura tidak tersesat nantinya. Sebelum memasuki kelas, Nirei memohon kepada Sakura untuk mencoba menjaga sikapnya sebaik mungkin. Saat masuk, seorang pemuda penutup mata bernama Suo dengan senang hati menyambut kedatangan Sakura sebagai murid baru di sana. Tapi rupanya semua murid di sana telah mengetahui sedikit tentang Sakura, terlebih lagi Sakura menjadi terkenal akibat kejadian kemarin di mana dia telah menolong para penduduk di kota itu dari para gangster. Hal itu lantas membuat semua orang di kelas itu menjadi senang dengan kedatangan Sakura.
Namun Sakura menjelaskan kalau tujuan dia datang ke sekolah ini untuk bisa menjadi yang terkuat dan berada di puncak. Tapi tiba-tiba sebuah kursi terbang dengan sangat cepat melewati Sakura. Seorang pemuda bernama Sugishita datang dengan penuh amarah setelah mendengarkan tujuan Sakura datang ke sekolah ini. Pertarungan antara Sugishita dan Sakura pun dimulai. Bahkan semua orang di sana menjadi terdiam ketika melihat Sakura berhasil membuat Sugishita berdarah. Namun pertarungan itu harus terhenti ketika seorang yang merupakan petinggi Furine memberikan sebuah informasi kepada mereka. Melihat semua orang yang langsung terdiam ketika mendengarkan suara itu, membuat Sakura yakin kalau orang tersebut sudah pasti adalah pemimpin dari sekolah ini yang bernama Umemiya. Setelah itu, Suo mengajak Sakura dan Sugishita untuk berbaikan karena nantinya mereka akan menjadi teman sekelas. Ditambah lagi Umemiya akan sangat marah kalau mendengarkan mereka berkelahi. Setelah itu, Sakura dan teman-temannya dipanggil oleh petinggi Furine bernama Hiragi, di mana mereka akan melakukan patroli di kota. Nirei pun menjelaskan kalau Hiragi adalah kaisar keempat dari sekolah Furine. Furine pun dibagi menjadi 4, yaitu Tamon, Jigoku, Jozo, dan Komoku. Dan Hiragi adalah orang yang memimpin pasukan Tamon. Setelah itu Sakura dan pasukan Tamon melakukan patroli di kota. Namun bukan saja bertujuan untuk melawan penjahat, Hiragi menjelaskan kalau tugas mereka lebih dari itu. Mereka bahkan sudah terbiasa membantu pekerjaan dari para penduduk di sana. Saat selesai membantu seorang pemilik toko kue dalam hal mengecat, langkah Sakura dan kawan-kawan terhenti di sebuah terowongan kereta api. Melihat sebuah lambang dogi, Nirei menegaskan bahwa kalau di tempat ini adalah batas wilayah antara Furine dan kelompok lainnya. Tak lama dari kejauhan, seorang remaja SMP tengah dikejar oleh beberapa orang berseragam orange. Sebelum pemuda itu ditangkap, dengan sigap Sakura dan Sugishita melakukan combo yang akhirnya menumbangkan seseorang dari kelompok orange tersebut. Dan dari kejadian itu, Sakura dan Sugishita telah resmi melakukan sebuah masalah dengan kelompok yang bernama Sistoren. Dari kejauhan, seorang pria yang merupakan wakil dari kelompok Sistoren datang setelah mendengarkan keributan tersebut. Tapi secara mengejutkan, Togame, yakni wakil dari ketua Sistoren, secara tiba-tiba menghajar pria yang merupakan rekannya sendiri. Togame mengatakan bahwa siapapun yang kalah bukan lagi bagian dari Sistoren. Sebelum pergi, Togame pun menandai wajah Sakura karena telah melakukan masalah dengannya. Hiragi kemudian menjelaskan bahwa Togame adalah salah satu orang yang sangat kuat di Sistoren. Setelah itu, untuk memperjelas apa yang sebenarnya telah terjadi, mereka membawa Sasaki yang merupakan pemuda SMP tadi yang dikejar untuk bertemu dengan Umemiya, yaitu pemimpin dari Furine. Namun ketika bertemu dengan Umemiya, ternyata Umemiya tidak terlihat seperti seseorang yang kuat. Bahkan dia lebih sering tertawa ketimbang serius. Melihat semua orang datang, membuat Umemiya bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Sasaki pun menjelaskan bahwa dia telah dikejar oleh beberapa orang anggota Sistoren. Namun untung saja Sakura dan Sugishita datang untuk menolongnya. Tapi pada akhirnya karena kejadian itu akan memicu perkelahian antara Furine dan Sistoren nantinya. Tapi dengan santai Umemiya mengatakan kalau dia akan menyelesaikan semua itu dan akan segera membereskannya. Saat melihat Sakura, Umemiya pun berterima kasih kepadanya karena telah melakukan hal baik akhir-akhir ini, di mana Sakura telah menolong para penduduk serta menolong Sasaki dari geng Sistoren. Di kota ini Umemiya menganggap semuanya sebagai keluarga. Namun dari luar Furine ternyata seorang Sistoren telah datang ke Furine. Pemimpin Sistoren yakni Choji telah datang, kemudian mengajak Umemiya untuk melakukan sebuah duel. Bahkan Choji telah membuat beberapa anggota Furine yang berjaga menjadi babak belur. Choji pun secara tiba-tiba melepaskan sebuah tendangan, namun untung saja Umemiya berhasil menangkisnya. Para pasukan Sistoren lainnya pun mulai berdatangan, tapi agar tidak terjadi perkelahian yang melibatkan semua orang di sana, mereka pun sepakat untuk tidak melakukan pertarungan di depan sekolah Furine. Sebuah pertarungan 5 versus 5 pun disetujui oleh Sistoren dan juga Furine. Dan yang akan menjadi perwakilan Furine adalah Sakura, Umemiya, Hiragi, Suo, dan Sugishita. Sebelum melakukan pertarungan besok, Umemiya mengajak semua orang yang akan bertarung untuk pergi ke kedai Kotoha. Di sana mereka pun mengetahui fakta bahwa Umemiya memiliki hubungan dengan Kotoha. Dulunya Umemiya dibesarkan di sebuah panti asuhan yang sama dengan Kotoha.
Dan semenjak itu, Ume mulai menganggap Kotoha sebagai adiknya. Mereka pun menjelaskan bahwa sebelum bertarung mereka selalu mampir ke kedai Kotoha. Dan sebelum pulang, Sasaki pun berjanji kalau dia akan mendoakan Fiorin dalam pertarungan besok. Keesokan harinya, sesuai janji yang telah ditetapkan, perwakilan Fiorin pun datang ke tempat yang telah disiapkan oleh Sistoren untuk bertarung, di mana mereka akan bertarung di markas milik Sistoren yang berlatar di sebuah tempat bioskop terbengkalai. Pertarungan antara Fiorin dan Sistoren pun akan segera dimulai. Saat masuk ke dalam markas, sebuah anggota Sistoren telah siap untuk menonton pertarungan-pertarungan itu. Karena di pertarungan inilah harga diri antar geng akan dipertaruhkan, di mana kedua pemimpin geng yang akan menjadi penentu siapa kelompok yang paling kuat. Di pertarungan pertama, Sugishita akan melawan seorang yang bernama Arima. Sebelum pertarungan, Sakura mengatakan kepada Sugishita kalau dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Singkatnya, pertarungan antara Arima dan Sugishita pun dimulai. Tapi Arima melakukan sebuah kecurangan di mana dia mengalihkan perhatian Sugishita yang saat Sugishita lengah, dengan cepat Arima memukul wajah Sugishita dengan sangat keras. Tapi rupanya pukulan tersebut tidak berarti apa-apa di hadapan seorang Sugishita. Bahkan hanya dengan satu tangan, Sugishita mampu menumbangkan Arima dengan sekali bantian teknik gulat. Pertarungan pertama pun berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Fiorin pun telah unggul 1 poin dari Sistoren. Togame pun menyuruh beberapa orang untuk membereskan Arima. Karena kekalahannya, Arima mendapatkan perlakuan buruk dari geng Sistoren. Kemudian pertarungan kedua pun akan segera dimulai. Dan yang kali ini bertarung adalah Suo. Sebelum pertarungan dimulai, Suo mengatakan kepada Sakura kalau dia memiliki impian yang sama, yaitu ingin menjadi puncak teratas di sekolah Fiorin. Dan yang akan Suo lawan kali ini bernama Numa. Numa adalah seorang Sistoren yang merupakan sahabat dari Arima yang kalah di pertarungan sebelumnya. Pertarungan kedua pun dimulai, dan dengan kata-katanya, Suo berhasil membuat Numa marah dan menyerang duluan. Tapi secara mengejutkan, gaya bertarung Suo adalah kungfu, yang bahkan tanpa melakukan pukulan dia berhasil menjatuhkan Numa berkali-kali. Dan walaupun Numa mencoba menyerangnya berkali-kali, namun Numa tak dapat menyentuhnya sedikit pun. Menurut Sakura, hal yang dilakukan Suo adalah hal yang sangat jahat, di mana Suo tidak memukul lawannya, yang menandakan kalau lawannya sangatlah lemah. Setelah berlangsung cukup lama, pertarungan pun harus dihentikan karena Numa selalu gagal untuk memukul Suo. Numa pun dinyatakan kalah. Numa yang melihat Arima pingsan kemudian menyeret Arima, bahkan Numa terlihat sangat ketakutan karena jika mereka kalah, sudah pasti geng Sistoren akan membuang mereka berdua. Singkatnya, pertarungan ketiga akan segera dimulai dan kali ini giliran Hiragi yang akan bertarung. Dan lawan Hiragi kali ini adalah seorang pemuda bernama Sako. Rupanya Hiragi dan Sako sudah pernah saling kenal sebelumnya. Di pertarungan ini dengan kecepatannya Sako berhasil membuat Hiragi terhempas. Karena Hiragi terhempas membuat Sako mulai meremehkan semua para petarung Fiorin yang ada. Tapi Umemiya menjelaskan kalau Tamon, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Hiragi, sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Dewa Perang. Secara mengejutkan, Hiragi kembali sadar dan kembali melanjutkan pertarungannya. Kemudian cerita pun flashback ke beberapa tahun yang lalu di mana saat masih kecil, Sako selalu dibully oleh teman-temannya di sekolah. Namun di suatu hari, seorang anak yang bernama Hiragi pun datang untuk menolongnya. Merasa kagum, Sako meminta kepada Hiragi untuk mengajarkannya cara untuk bertarung. Semenjak itu Sako mulai mengagumi Hiragi, tapi suatu ketika Hiragi menyuruh Sako untuk berhenti mengikutinya karena Hiragi telah memutuskan untuk masuk ke sebuah sekolah bernama Fiorin, di mana di sana dia akan mengikuti seorang pemimpin bernama Umemiya. Mendengar hal itu membuat Sako sangat merasa kecewa dengan Hiragi. Dia berpikir kalau Hiragi mungkin telah mengusirnya. Hal itu kemudian membuat Sako sangat dendam dan bertekad untuk menjadi lebih kuat agar suatu saat dia dapat melampaui Hiragi. Di suatu hari saat sedang mengajar beberapa orang, secara kebetulan Choji dan Togame melihatnya dan mengajak Sako untuk masuk ke dalam geng Sistoren. Kembali ke pertarungan, setelah bertarung cukup lama, Hiragi pun mulai membuat Sako menjadi kewalahan. Dan dengan satu pukulan terakhir, Hiragi berhasil mengalahkan Sako
dan semua anggota Sistoren pun menjadi terdiam ketika melihat salah satu orang terkuat berhasil dikalahkan oleh Hiragi. Karena Sako telah kalah, Togame pun datang untuk melepaskan seragam Sistoren dari tubuh Sako. Namun Hiragi mencegahnya. Kemudian Hiragi mengatakan kalau semua yang dilakukan oleh Togame mungkin adalah hal yang salah. Setelah pertarungan itu, pertarungan semifinal pun akan segera dilakukan, di mana Sakura akan melawan wakil ketua dari Sistoren, yaitu si Togame. Tapi tak seperti biasanya, kali ini Togame benar-benar memperlihatkan kekuatannya. Sakura bahkan sedikit kaget dengan kecepatan yang dimiliki oleh Togame. Berkali-kali Togame menyerang Sakura menggunakan teknik gulat dengan sangat cepat. Bahkan karena kecepatannya, Sakura hanya bisa menghindar dari serangan mematikan Togame tersebut. Pada akhirnya, Togame berhasil menangkap Sakura dan berhasil membuat Sakura pingsan di kanvas untuk beberapa saat. Namun dengan tekadnya yang sangat kuat, Sakura kembali sadar dan berhasil melakukan serangan balik kepada si Togame. Hal itu pun membuat semua orang di sana menjadi heran ketika melihat Sakura bisa mengimbangi Togame yang merupakan petinggi dari Sistoren. Tapi pada akhirnya Togame berhasil membalikan keadaan dan menjatuhkan serta menginjak-injak Sakura. Tiba-tiba Togame turun dari arena dan menuju ke arah Arima dan Numa. Tanpa belas kasihan, Togame memukul mereka serta melepaskan seragam Sistoren dari tubuh mereka. Kemudian cerita berpindah ke beberapa tahun sebelumnya, di mana dulu Togame sedang bertarung dengan beberapa anggota Sistoren. Namun karena melihat kehebatan Togame dalam berkelahi, Choji kemudian mengajak Togame untuk bergabung ke geng Sistoren. Semenjak itu kehidupan Togame mulai berubah, di mana setiap saat dia selalu menghabiskan waktu bersama dengan Choji. Bahkan mereka selalu tertawa bersama ketika bertemu setiap harinya. Togame lalu memulai kehidupan barunya bersama Sistoren dengan penuh canda dan tawa. Namun semua itu berubah ketika Choji menjadi pemimpin dari Sistoren itu. Ketika menjadi seorang pemimpin, Choji mengatakan dia selalu merasa sangat hampa dan merasa ingin bebas. Choji pun memiliki sebuah impian di mana dia ingin semua anggota Sistoren bisa kuat seperti dirinya, agar mereka semua bisa merasakan kebebasan dalam berbuat hal apapun. Tak lama beberapa anggota Sistoren membawa rekan mereka yang telah diserang oleh geng lain. Namun bukannya membantu, Choji malah kembali menghajar bawahannya sendiri yang telah kalah tersebut. Dan alasan dari hal itu karena Choji hanya menginginkan orang-orang yang kuat yang masuk ke dalam Sistoren. Dan semenjak saat itu Togame merasa kalau senyum Choji mulai perlahan memudar. Tapi agar kembali membuat Choji tersenyum, Togame pun memutuskan untuk menanggung semuanya sendirian, di mana dia akan mengajar siapapun anggota Sistoren yang telah kalah. Alasannya agar Choji tidak perlu mengotori tangannya lagi. Kembali ke pertarungan, Sakura merasa kalau Togame tidak serius dalam melakukan pertarungan itu. Tapi dengan segenap kekuatan yang tersisa, Sakura mulai memaksa Togame untuk bertarung dengan serius. Karena terus dipaksa, Togame kemudian melepaskan sendalnya dan mengajak Sakura untuk bertarung dengan seserius mungkin. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit yang bahkan menumbangkan keduanya. Namun untuk mengakhiri hal itu, Sakura dan Togame melakukan sebuah pukulan terakhir yang sepertinya Togame berniat untuk kalah dari Sakura. Pertarungan sengit itu pun akhirnya dimenangkan oleh Sakura. Namun tentu saja Sakura belum menerima kemenangan itu karena dia merasa kalau Togame telah membiarkannya untuk menang. Setelah pertarungan keempat selesai, Choji pun naik ke atas panggung dan mengajak Ume untuk bertarung. Melihat hal itu, Togame merasa kalau semua ini harus dihentikan. Tapi secara mengejutkan, Choji malah menyerang wakilnya sendiri dengan sangat brutal. Melihat hal itu membuat Sakura ingin menghajar Choji. Namun Umemiya datang dan mencegah hal itu terjadi. Setelah menenangkan Sakura, kini pertarungan final pun akan segera dimulai antara Choji dan Umemiya. Di pertarungan terakhir ini, Umemiya sang pemimpin Furin akan melawan Choji sang pemimpin Sistoren. Choji pun sangat kagum dengan para petarung yang dibawa oleh Umemiya karena telah berhasil mengalahkan beberapa orang terkuat di Sistoren. Bahkan Choji mengatakan kalau Sistoren hanya berisi orang-orang yang lemah. Choji pun mengatakan kalau dia berhasil mengalahkan Ume, maka sudah dipastikan semua anggota Furin akan menjadi miliknya. Kemudian Choji pun membuka pertarungan dengan melakukan beberapa pukulan kepada Umemiya.
karena kelincahannya membuat Umemiya sedikit kesulitan untuk melancarkan serangan kepadanya. Namun Umemiya berjanji kalau dia akan mengeluarkan 100% kekuatannya untuk bertarung dengan Choji. Setelah dipukul beberapa kali, Umemiya mengatakan kalau pukulan Choji sangatlah lemah karena tidak mengandung apapun. Mendengarkan hal itu membuat Choji semakin bersemangat untuk mengalahkan Umemiya. Tapi secara mengejutkan dengan satu pukulan saja, Umemiya berhasil mengkanvaskan Choji. Kemudian Umemiya bertanya apa arti kebebasan yang Choji pikirkan selama ini. Choji menjawab kalau bebas adalah dengan melawan orang-orang yang lebih kuat darinya dan memenangkannya. Selama ini Choji merasa selalu hampa dengan kehidupannya. Setelah itu Choji pun melakukan pukulan bertubi-tubi kepada Umemiya. Tapi yang anehnya Umemiya membiarkan serangan-serangan tersebut. Secara mengejutkan Umemiya menarik Choji dan memeluknya. Kemudian Umemiya menceritakan masa lalu saat Furine bertarung melawan Sistorin dulu. Di saat itu Umemiya merasa kalau pukulan Choji saat itu lebih kuat dibandingkan saat ini. Dan semua itu bisa terjadi karena dulu Choji selalu tertawa bersama teman-temannya. Di sini Umemiya berusaha menyadarkan Choji kalau arti bebas yang sebenarnya adalah bisa tertawa bersama teman-teman dan orang-orang di sekitarnya dan bisa untuk menjaga mereka. Satu sundulan keras pun membuat Choji kembali teringat dengan masa lalunya, di mana dulu Choji selalu merasa bahagia ketika menjalani hidup bersama teman-temannya, terutama bersama Togame. Jauh sebelum dia memimpin, Choji selalu menghabiskan waktu untuk tertawa bersama orang-orang di sekitarnya. Ingatan itu kemudian membuatnya sadar bahwa selama ini dia telah melakukan hal yang salah, yang bahkan sebenarnya Choji telah merasa bebas jauh sebelum dia menjadi seorang pemimpin Sistoren dengan cara tertawa bersama teman-temannya. Saat Choji tersadar, pertarungan pun telah selesai. Semua orang hanya bisa terdiam ketika melihat Umemiya yang telah berhasil mengalahkan Choji. Setelah pertarungan itu, Choji merasa sadar dan meminta maaf kepada Togame karena telah membuat Togame selama ini menanggung beban yang sangat berat. Dengan ini, Choji secara resmi akhirnya mengakui kekalahannya terhadap Umemiya dan menyerahkan kekuasaan Sistoren kepada Umemiya. Tapi tentu saja Ume menolaknya dan lebih memilih untuk menjalin pertemanan saja dengan Sistoren. Setelah pertarungan itu, Umemiya mengajak Choji dan Togame untuk makan-makan bersama. Tapi sebelum itu, Togame meminta maaf atas semua perbuatannya selama ini. Melihat hal itu, Choji pun kembali menegaskan kalau penyebab semua ini adalah dirinya, dan dialah yang harusnya meminta maaf atas semua kejadian itu. Setelah itu, Togame mengatakan kalau dia akan menerima semua hukuman yang diberikan oleh Furine. Umemiya pun memilih Sakura untuk memberikan hukuman kepada Togame. Tapi bukannya memberikan hukuman, Sakura lebih memilih agar Togame tidak melakukan hal buruk seperti sebelumnya lagi. Saat sedang makan, Choji kembali bertanya, kenapa setelah menjadi seorang pemimpin Umemiya tetap merasa bebas dan sangat senang. Umemiya mengatakan ketika dia bersama dengan teman-teman dan orang-orang di sekitarnya, dia akan selalu merasa senang dan merasa bebas. Dan hal itulah yang membuatnya harus menjaga orang-orang di sekitarnya. Umemiya kembali menjelaskan alasan dia bisa sampai ke puncak adalah berkat bantuan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Hal itu lantas membuat Sakura merasa kagum dengan sosok Umemiya saat itu. Hari pun semakin larut yang membuat Umemiya dan yang lainnya harus pulang. Melalui pertarungan itu, pemikiran Choji dan Togame mulai berubah. Di sisi lain, rupanya Sasaki telah menunggu kepulangan Umemiya dan yang lainnya. Untuk merayakan kemenangan mereka, Umemiya kemudian mengajak semuanya untuk makan di tempat Kotoha. Bahkan Sakura yang ingin pulang sekalipun ditahan oleh Umemiya untuk merayakan kemenangan mereka. Umemiya pun mengajak Sakura untuk berbicara empat mata. Sakura menjelaskan kalau dia sangat terobsesi untuk bisa berada di puncak dan menjadi orang yang terkuat. Dan tentu saja dengan caranya sendiri. Namun Umemiya memberikan sebuah pencerahan yang lantas membuat pandangan Sakura mulai berubah perlahan-lahan. Di mana untuk menjadi seorang yang kuat, haruslah dibutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dan oke, akhirnya alur cerita dari anime ini pun selesai. Tapi ya episodenya masih sampai di episode 10 aja. Ya karena episode 11 dan 12 masih belum rilis cuy. Dan nanti jika udah rilis bakalan langsung dibahas lagi kok, santai aja. Jadi sebelum menutup video ini jangan lupa like jika kalian suka, biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Iris di sini. See you on the next video guys.